Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin cemilan dari dua bahan saja. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Bahannya cuma dua saja. Yang pertama 500 gram kentang dan satu bungkus tepung sajiku serbaguna. Ini saya pakai ukuran kecil 75 gram. Siapkan kentang yang sudah dikupas lalu iris tipis supaya nanti saat dikukus cepat matang. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Selanjutnya kukus kurang lebih selama 20 menit menggunakan api sedang. Setelah kentangnya empuk, selanjutnya haluskan menggunakan pengulakan bumbu. Setelah kentangnya halus, selanjutnya tuangkan satu bungkus tepung bumbu sajiku merek Serbaguna. Menuangnya sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Setelah mulai merata, lanjut uleni menggunakan tangan. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur merata, ambil adonan satu genggam, bentuk lonjong dan rapikan. Lakukan hal yang sama seperti ini hingga selesai. Untuk besar kecilnya dan bentuknya sesuai selera ya. Setelah dibentuk semuanya, selanjutnya ini siap untuk digoreng. Siapkan penggorengan, masukkan adonannya satu persatu ke dalam wajan, goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan.
Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, camilan dua bahannya sudah jadi. Dimakan selagi hangat, dicocol pakai saus sambal, ini mantap banget. Cocok banget untuk cemilan maupun dimakan pakai nasi. Teksturnya bener-bener lembut banget karena ini dari kentang dan tepungnya cuman sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, rasanya lembut, gurih dari tepungnya, walaupun ini tanpa ditambahkan garam. Sudah enak ya, karena tepungnya itu sudah ada bumbunya, enak banget. Bikinnya praktis, anti gagal, cocok banget untuk menu sarapan pagi. Rasanya bener-bener enak banget. Bikin kenyang karena ini dari kentang, rasanya enak, gurih, ada pedes-pedesnya dari saus sambalnya. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin olahan dari kentang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 250 gram kentang, kemudian diiris halus seperti ini. Setelah kentangnya dipotong, kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan teflon, oles menggunakan margarin agak tebal, kurang lebih sekitar 1 sendok teh margarin, lalu oleskan di atas teflonnya. Ini teflon yang saya pakai ukuran 24 cm anti lengket. Kemudian susun kentangnya di atas teflon seperti ini secara melingkar. Setelah disusun, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 3 butir telur. Kocok hingga tercampur merata.
Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan seperempat sendok teh cabai bubuk. Kalau garamnya mau diganti kaldu bubuk juga boleh. Kalau cabai bubuknya mau ditambah juga bisa. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Setelah itu tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Lalu aduk lagi sampai tercampur merata. Selanjutnya, masak kentang di atas kompor menggunakan api kecil kurang lebih selama 10 menit. Tutup supaya cepat matang. Setelah itu balik satu persatu seperti ini menggunakan sendok dan garpu. Setelah dibalik, kemudian masak lagi sekitar 10 menit menggunakan api kecil supaya matangnya merata. Setelah 10 menit kemudian tuangkan telur yang sudah disisihkan tadi. Sebelum dituangkan jangan lupa diaduk terlebih dahulu. Kemudian ini dimasak lagi kurang lebih sekitar 5-7 menit menggunakan api kecil supaya matang merata dan gak mudah gosong. Tutup supaya cepat matang. Setelah 7 menit berjalan, kemudian bantu balik menggunakan piring supaya matangnya bisa merata. Ini bagian bawahnya agak gosong sedikit tapi gak apa-apa, ini masih oke. Jadi, usahakan gunakan api sekecil mungkin supaya matangnya bisa merata dan gak mudah gosong. Kemudian masak lagi kurang lebih sekitar 5-7 menit menggunakan api kecil. Setelah itu, ini siap untuk disajikan. Kalau kalian ingin matangnya lebih merata sampai dalam, sampai tanak, boleh setelah matang seperti ini taruh di wadah tahan panas, kemudian dikukus kurang lebih selama 10 menit. Tapi sebenarnya walaupun tanpa dikukus lagi, ini sudah matang merata sampai dalam ya. Cuman kalau kalian ingin lebih tanak lagi, boleh dikukus menggunakan api sedang selama 10 menit. Selanjutnya, potong-potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Dimakan selagi hangat, ini enak banget, cocok banget untuk menu sarapan pagi. Dijamin bikin kenyang karena ini dari kentang dan juga telur. Atau boleh juga kalau kalian ingin makan pakai nasi. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener matang merata ya. Ini enak banget, rasanya seperti martabak versi kentang. Enak, gurih, lembut, matangnya merata, kentangnya juga empuk, enak, recommended. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Bikinnya sangat mudah, praktis, anti gagal. Kalau kalian punya kentang dan telur, dibikin cemilan seperti ini dijamin enak banget, bikin ketagihan, dan dijamin semuanya pasti suka. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.
Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin stik kentang keju. Nama atau cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 500 gram kentang sebelum dikupas, berat setelah dikupas kurang lebih sekitar 400 gram, kemudian potong-potong lalu kukus hingga matang kurang lebih selama 30 menit. Setelah dikukus hingga matang, selanjutnya angkat, kemudian haluskan, boleh juga di blender. Ini dihaluskan menggunakan gelas yang dilapisi menggunakan plastik. Atau boleh juga kalau mau kalian haluskan menggunakan pengulkan bumbu. Setelah kentangnya dihaluskan, kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung maizena, 2 batang daun seledri yang sudah diiris halus, ambil bagian daunnya saja, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, 75 gram keju parut. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata, sampai bisa dibentuk. Setelah adonannya sudah tercampur merata, bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata, kemudian masukkan ke dalam plastik tebal, gilas hingga permukaannya tipis dan rata supaya hasilnya bisa bagus dan rapi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya gunting plastiknya. Kemudian potong-potong menggunakan pisau tajam, kalau mau dipotong panjang-panjang juga boleh. Nah, seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan berisi minyak panas, gunakan api sedang, masukkan stiknya satu persatu ke dalam wajan. Goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan. Kalau mau digoreng hingga kering juga boleh, gunakan api kecil. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata.
Setelah kecoklatan dan matang merata, selanjutnya angkat lalu tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Resep ini juga bisa untuk stok frozen food. Dalam posisi masih mentah, simpan di wadah tertutup rapat lalu masukkan ke dalam freezer, tinggal digoreng sewaktu-waktu. Nah, ini dia hasilnya, stik kentang kejunya sudah jadi. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu, dicocol pakai saus sambal makin mantap banget. Kalau mau digoreng hingga kering juga boleh, sesuai selera saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, kejunya berasa enak, gurih, nggak kalah enak sama stik kentang keju yang dijual di restoran atau di mall-mall. Rasanya enak banget, bikinnya sangat mudah, praktis, cocok untuk cemilan di rumah maupun bekal sekolah. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Oktavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin cimol kentang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 250 gram kentang. Ini kentangnya kecil banget jadi saya pakai banyak. Kalau kentang kalian ukuran sedang boleh pakai 2 saja. Karena ini berhubung adanya kentang mini ukurannya kecil banget jadi saya kepakai banyak. Kurang lebih sekitar 250 gram beratnya. Kemudian dipotong-potong supaya nanti cepat matang saat dikukus. Kukus sampai matang kurang lebih sekitar 20-30 menit. Setelah itu angkat dan haluskan. Tambahkan 10 sendok makan tepung tapioka, perbandingannya 2:1. Lima sendok makan tepung maizena. 1 bungkus masako, boleh diganti menggunakan garam. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya tuangkan air panas mendidih sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur merata, sampai adonannya bisa dibulatkan. Ini saya lanjut uleni menggunakan tangan. Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Selanjutnya ambil secukupnya adonan lalu bulatkan. Nah, seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai.
Setelah adonannya sudah dibulatkan semuanya, ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya. Ini adonannya dimasukkan ke dalam wajan dalam posisi apinya masih mati ya. Minyaknya belum panas. Kemudian gunakan api sedang. Setelah itu goreng sambil diaduk-aduk seperti ini sampai kecoklatan merata. Setelah kecoklatan merata, selanjutnya angkat, tiriskan dari minyaknya. Jadi digorengnya dalam posisi api yang masih mati. Setelah itu adonannya dimasukkan ke dalam wajan. Baru kalau sudah dinyalakan apinya menggunakan api sedang. Nah, ini dia hasilnya, cimol kentangnya sudah jadi. Dicocol pakai saus sambal, ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, kenyal, gurih, sedikit lembut karena ada kentangnya. Enak banget, recommended, cocok banget untuk ide jualan. Cemilan di rumah, tanpa telur, dijamin laris manis dan untung berkali lipat. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kroket kentang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 250 gram kentang yang sudah dikukus, kemudian haluskan menggunakan pengulekan bumbu. Boleh juga dihaluskan menggunakan punggung centong nasi seperti ini. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, kemudian tuangkan 270 ml air putih. Tambahkan 1,5 bungkus kaldu bubuk, saya pakai Masako, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1 bungkus bawang putih bubuk atau setara 1 sendok teh, 70 gram margarin, kemudian masak di atas kompor menggunakan api sedang hingga margarinnya meleleh dan mendidih. Setelah margarinnya meleleh dan airnya mendidih, kemudian matikan api kompornya. Tuangkan 30 sendok makan tepung terigu, dituangkannya dalam posisi apinya sudah mati. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian nyalakan lagi api kompornya. Kemudian diaduk-aduk lagi dalam posisi api sudah nyala selama 5 menit. Gunakan api sedang supaya nggak mudah gosong. Tujuannya diaduk-aduk lagi seperti ini supaya terigunya sudah matang merata. Setelah itu selanjutnya angkat. Pindahkan ke wadah yang sudah disisihkan tadi bersama kentangnya. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus, 4 buah sosis yang sudah dipotong-potong kemudian digoreng. Jadi sosisnya harus digoreng terlebih dahulu ya. Dan 1 butir telur.
Kemudian aduk sampai tercampur merata. Tujuannya sosisnya digoreng terlebih dahulu supaya saat diaduk seperti ini sosisnya nggak hancur. Setelah tercampur merata seperti ini, saya lanjut menggunakan tangan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Olesi telapak tangan kalian menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Ambil secukupnya adonan, kemudian bulatkan bentuk lonjong seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah dibentuk semuanya, hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan 5 sendok makan tepung terigu, tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, boleh diganti menggunakan garam. Tambahkan 150 ml air putih, aduk sampai tercampur merata. Celupkan adonannya satu persatu, kemudian tiriskan. Taburi menggunakan tepung panir, sedikit ditekan-tekan supaya menempel. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Satu resep ini dapatnya 23. Kalau kalian ingin memperkecil lagi untuk ide jualan, dijadikan 25 atau 27 juga boleh. Selanjutnya, simpan di wadah tertutup rapat lalu masukkan ke dalam kulkas bagian freezer. Jadi sebelum digoreng, masukkan terlebih dahulu ke dalam freezer supaya tepung panirnya bisa menempel nggak protolan. Kemudian goreng adonan secukupnya, sisanya boleh disimpan ke dalam freezer. Jadi tinggal digoreng sewaktu-waktu atau boleh juga langsung digoreng semuanya. Goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata dan gak mudah gosong. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Tiriskan dari minyaknya. Selanjutnya, kroket kentangnya siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya. Kroket kentangnya sudah jadi. Cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah. Dicocol pakai saus tomat, hasilnya makin mantap banget. Itu saus tomatnya saya bikin sendiri. Nanti link videonya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lembut sekali. Ada potongan sosisnya makin mantap banget.
Boleh juga sosisnya diganti pentol atau bakso. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin camilan dari bahan dasar kentang dan tepung ketan putih. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 500 gram kentang yang sudah dikupas dan dicuci hingga bersih. Selanjutnya potong kecil-kecil supaya nanti saat dikukus cepat matang. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus, dikukus kurang lebih selama 20 menit menggunakan api sedang. Setelah kentangnya matang, haluskan menggunakan pengulekan bumbu. Setelah kentangnya sudah benar-benar halus, tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 8 sendok makan tepung ketan putih, selanjutnya aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, ambil adonan 1 genggam, padatkan, lalu pipihkan. Selanjutnya isi menggunakan mesis coklat secukupnya, boleh diganti coklat batang. Setelah diisi menggunakan mesis coklat, selanjutnya rapatkan dan rapikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Untuk besar kecilnya sesuai selera ya.
Nah, ini dia hasilnya setelah adonannya dibulatkan dan diisi pakai mesis coklat. Satu resep ini dapatnya 7 biji. Selanjutnya siapkan teflon, tambahkan 2 sendok makan penuh margarin. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya matang merata dan gak mudah gosong. Setelah margarinnya meleleh, masukkan adonan secukupnya. Masak sampai adonannya warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Masak lagi sisa adonan hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Dimakan selagi hangat, ini enak banget. Bikinnya mudah dari bahan dasar kentang dan juga tepung ketan putih. Teksturnya lembut, bagian dalamnya lumer. Jadi boleh juga kalau kalian ganti pakai coklat batang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Kuenya lembut, lumer di mulut, gurih dari margarinnya, dan lelehan coklat mesisnya ini enak banget. Rasanya lembut, sedikit kenyal karena perpaduan dari kentang dan juga tepung ketan putih. Cocok banget untuk ide jualan maupun cemilan di rumah saat hujan bareng keluarga. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin olahan dari kentang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 2 buah kentang, beratnya kurang lebih sekitar 250 gram. Sebelumnya kentangnya sudah dikupas lalu dicuci hingga bersih ya. Iris tipis seperti ini, kemudian kukus kurang lebih selama 20 menit hingga kentangnya lembut. Setelah dikukus selama 20 menit selanjutnya angkat dan haluskan menggunakan pengulukan bumbu atau boleh juga dihaluskan menggunakan gelas yang dilapisi menggunakan plastik seperti ini. Setelah kentangnya sudah dihaluskan hasilnya seperti ini, kemudian tambahkan 15 sendok makan tepung terigu, 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus, 150 ml susu cair, 1 butir telur, setengah sendok teh ragi instan, pastikan raginya masih aktif, kemudian aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tutup menggunakan plastik wrap atau boleh juga ditutup menggunakan kain lap bersih lalu diamkan selama 1 jam. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat dan lebih lembut. Nah, seperti ini ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh lada bubuk.
Boleh juga kalau garamnya diganti menggunakan kaldu bubuk, kemudian aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga atau boleh juga dimasukkan ke dalam plastik tebal seperti ini. Ini biasa plastiknya buat wadah gula atau minyak goreng. Kemudian ikat sampai kencang dan siap untuk kita goreng. Gunting sedikit bagian ujungnya untuk besar kecilnya sesuai selera. Jangan terlalu besar karena nanti akan mengembang. Selanjutnya siapkan wajan berisi minyak panas. Gunakan api sedang supaya nggak mudah gosong. Kemudian semprotkan pelan-pelan adonannya seperti ini. Potong menggunakan sendok. Dirasa sendoknya lengket, boleh kalian celupkan ke dalam minyaknya. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Kalau mau dibentuk bulat-bulat juga boleh ya, bebas sesuai selera kalian. Nah, ini dia hasilnya. Camilan dari kentangnya sudah jadi. Hasilnya banyak banget, bisa untuk ide jualan maupun cemilan di rumah bareng keluarga. Dijamin anti gagal. Yang penting kalian pastikan raginya itu masih aktif ya. Bisa dicocol menggunakan saus sambal dan mayones, dijamin rasanya makin enak banget. Dimakan selagi hangat, ini enak banget. Bagian dalamnya seperti ini ya teksturnya. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, gurih asinnya pas, masih hangat, enak banget, lembut seperti makan cakwe. Dicocol pakai saus sambal, dijamin makin enak banget. Gak berhenti makan karena ini benar-benar enak banget, lembut, enak, empuk. Karena ini dari kentang, jadi teksturnya itu lembut. Kalau mau digoreng sampai benar-benar kering juga boleh, cuman ini aku goreng sampai kecoklatan aja. Jadi bagian dalamnya itu masih lembut ya, seperti cakwe.
Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.